Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, kita berada pada satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, atau yang lazim kita kenal dengan Syahrul Mubarak. Banyak nilai kebajikan yang kita peroleh di bulan Ramadan ini, karena sejatinya bulan ini adalah bulan di mana kita melakukan satu general check up. Kalau dokter berkata minimal 6 bulan sekali kita harus melakukan general check up, bagaimana jantung, liver, ginjal, bahkan mungkin gula dalam darah, bagaimana kolesterol kita. Begitu kita keluar dari rumah sakit, ada selembar kertas yang kita dapatkan, yaitu kita sehat. Kalau kita punya kendaraan, mobil maupun sepeda motor, minimal beberapa bulan kita harus dia dibawa ke bengkel resmi untuk melakukan tune up. Bagaimana mungkin olinya perlu diganti, mungkin juga kampas rem yang sudah menipis, mungkin juga angin dalam bannya pun juga harus diganti. Artinya apa? Semua ini kita lakukan demi kebaikan kita. Ramadan adalah bulan general check up. Kita mengecek nilai-nilai ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah tujuan puasa agar kita menjadi orang yang takwa? Salah satu tanda dan ciri orang yang takwa itu, kata Allah, yunfikuna fis sarra wad dharra, mau menafkahkan sebagian harta bendanya untuk menolong dan membantu orang-orang yang kesulitan dan susah dalam hidup. Mungkin kita merasakan bagaimana tidak enaknya lapar, tidak enaknya haus, tapi kita lapar hanya beberapa jam dalam sehari. Begitu beduk maghrib, banyak makanan, minuman yang kita santap untuk berbuka puasa. Tapi bagaimana dengan yatim piatu? Bagaimana dengan fakir miskin? Bagaimana dengan janda-janda tua yang mereka maaf ditakdirkan sulit dan susah dalam perkara ekonomi oleh Allah? Sebab itu ketika ada kelapangan yang diberikan oleh Allah, kita mau berbagi untuk mengasah sifat empati dan simpati atas kesulitan dan penderitaan orang lain. Betapa banyak kita berpuasa menahan haus dan lapar. Kita tahu tidak enaknya haus dan lapar, tapi kita pelit, kita kikir, kita tidak peka dan tidak peduli terhadap kesulitan orang lain. Sejatinya mungkin puasa kita sah, tapi kita gagal untuk membentuk diri menjadi pribadi yang takwa. Kalau kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita, contohnya mereka mungkin di kota-kota besar, mereka tidur di bawah kolong jembatan, beralaskan koran, beratapkan langit, berselimutkan kesulitan dan penderitaan. Mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka di kemudian waktu. Kalau hari ini ada kelapangan nikmat, jangan pernah tidak menolong dan tidak membantu mereka. Bukankah Allah dalam Al-Quran menjelaskan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, jikalau kau tunda kematianku barang sesaat. Orang yang ingin dihidupkan kembali oleh Allah dalam perjalanan dunia, mereka tidak ingin jihad, mereka tidak ingin menambah hal-hal yang mereka harapkan bisa menolong di hadapan Allah, mereka tidak ingin melakukan kebaikan yang lain, kecuali apa? Mereka ingin sedekah. Ternyata sedekah itu besar manfaatnya, besar pahalanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi dalam salah satu hadisnya? Beliau ingatkan kita, hendaklah kita obati penyakit yang kita derita dengan memperbanyak sedekah. Sedekah itu memanjangkan umur. Sedekah itu menghapus dosa. Kata Allah, innal hasanat yuzhibna sayyi'at, kebaikanmu akan menghapus dosa-dosamu. Sesungguhnya kebaikan dalam bentuk sedekah itu bisa memadamkan panasnya api yang ada di neraka itu. Sedekah itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk menyambung silaturahim. Sedekah itu insya Allah akan diganti sampai berkali lipat oleh Allah. Kata Nabi, yasdad, 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 bertambah, bertambah, bertambah. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran maupun hadis Nabi orang yang gemar sedekah akan jatuh miskin dan jatuh bangkrut. Tapi Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Sebagaimana dalam ayat yang lain,
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, niscaya Allah akan ganti menjadi 10 kebaikan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Terbaik solat kita, terbaik sedekah kita, terbaik tarawih kita, terbaik ibadah dan ketaatan di sisi Allah. Semoga Allah menerima puasa kita. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.